Untuk apanya? Ya, susunya kali ya. Apa kalian gak lihat kalau dia bangga sama saya? Tangkap, tangkap, tangkap! Luis, Tangkap! Tangkap! Tangkap, 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 tangkap! Ayah apa nih Pak? Diam! 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 Belum, Pak. Bang! Bang! Ya Pak. Bang! tepat pukul 00:00, Undang-Undang Susila telah ditetapkan secara sah dan meyakinkan. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka secara resmi dan konstitusional kita telah menjadi bangsa yang bermoral. Untuk itu, secepatnya kita akan menyusun garis-garis besar haluan moral negara. Bertepatan dengan itulah, kami mencanangkan Gerakan Nasional Moral Bangsa untuk mencapai moralitas yang adil dan beradab. Kami sudah menggelar razia moral, dan alhamdulillah kami telah berhasil menangkap daripada seorang penjahat moral yang secara terang-terangan melakukan tindakan pornografi dan pornoaksi. Siapa yang ditangkap itu, Bu? Kapan kasus ini disidangkan, Bu? Bagaimana keadaan korbannya, Ibu? Apakah undang-undang ini bentuk lain dari revisi moral? Tenang, semua akan saya jawab. Tapi tolong catat dengan baik. Jangan sampai salah kutip. Nanti saya mesti repot membuat bantahan. Detailnya nanti saya informasikan setelah penyelidikan. Tapi yang jelas orang ini adalah penjahat moral pertama yang berhasil kita amankan. Segera dan secepatnya, ini prioritas kasus yang akan kami ungkap secara tuntas. Supaya masyarakat tahu kalau kita tidak main-main dalam menegakkan undang-undang susila ini. Bagaimanapun saudara-saudari, pornografi dan pornoaksi harus kita babat. Karena begitulah saudara-saudari. Sebagaimana firman Allah, moral masyarakat harus dijaga. Saudara-saudara, kalau penjahat moral ini tidak segera dihukum, pasti masyarakat akan resah. Dia akan mengganggu ketertiban, membuat hidup kita sengsara. Berdasarkan laporan yang saya terima, orang ini boleh dibilang penjahat moral, paling menjijikan, jorok, bau busuk. Orang ini sangat berbahaya. Ini penyakit yang keras nih. Iya Pak, segera kita harus lakukan dinas kesehatan tentang kalau kita sendiri Pak, infeksi kita ya. Kita harus kuat menjaga. Kalau tidak, dia akan menularkan penyakit kepada orang-orang di sekitar. Benar. Mas polisi. Mas polisi. Woi, Mas polisi. Diam, bangsat! Ampun Pak. Saya cuma mau minum Pak. Soalnya lagi haus nih Pak. Kalau tidak ada air ya, biar saya minum. Udah saya sendiri aja Pak. Mau Pak? Jangan dekat-dekat dengan pesakitan ini. Siapa? Beri lagi. Goblok. Ya, jangan. Sosial, silakan. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau bersentuhan dengan penyakit ini, setelah kalian bersentuhan dengan dia, langsung gunakan antiseptik. Siapa? Baik. Biar kita semuanya tidak mudah. Paham? Apa? Hei, bangsat, keluar. Iya Pak, iya. Mas, tenang. Sebutkan nama Anda cepat. Susila Pak. Yang benar saja. Susila yang pakai A ataukah Susilo yang pakai Oma? Sebut yang jelas, jangan yang aneh-aneh, bisa pusing ketika. Ya sesuai di KTP ya. Saya pun nama bukan Susila Pak. Oh ya baik Mas. Jadi Susila yang pakai A ya.
Oke, lanjut. Pekerjaannya apa, Mas? Ya untuk sekarang ya pekerjaannya pedagang kaki lima, Pak. Jawab yang jelas. Barang-barang porno apa yang kamu jual? Majalah porno? Tidak, Pak. Ada majalah Playboy tidak? Yang tadi jangan dicatat. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Mohon perhatian. Sidang susila dengan nomor kasus 001 antar negara melawan susila panah akan segera digelar di Pengadilan Tinggi Negeri Tata Susila. Harap semua tenang. Segala macam alat elektronik dan telepon seluler harap dimatikan karena akan mengganggu sistem navigasi persidangan. Pesakitan harap segera dibawa ke ruang sidang. Masuk. Tenang. Duduk. Duduk. Ya ampun, tenang. Maaf Ibu Hakim, apakah ini tidak berlebihan? Klien saya bukan psikopat. Dia bukan sejenis Sumanto-solensis yang suka memakan daging manusia. Klien saya tidak membahayakan. Jangan lupa, dia seorang penjahat susila paling tidak senonoh di negeri ini. Saudara pasti tahu, penjahat susila sudah jauh lebih berbahaya dari jenis penjahat biasa. Lebih berbahaya dari pencopet dan garong. Bahkan, lebih berbahaya dari psikopat yang paling berbahaya. Itu terlalu dilebih-lebihkan, Bu Hakim. Klien saya tidak pernah melakukan tindakan apapun yang membahayakan. Klien saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Satu hal lagi, Bu Hakim, saya keberatan dengan penggunaan istilah pesakitan bagi terdakwa. Bagaimanapun, dia tetaplah berstatus terdakwa, bukan pesakitan. Harap diingat saudara pembela, ini bukanlah sidang pidana atau perdata biasa. Ini adalah sidang tidak susila. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Susila, para pelanggar susila dengan sendirinya adalah orang yang sakit. Orang-orang yang sakit jiwa, orang yang berpikiran gila, dan orang yang otaknya ngeres. Dan kejahatan yang disebarkan pikiran sudah sangat tertentu jauh lebih membahayakan saudara-saudari. Itulah yang saya anggap berlebihan. Bagaimanapun, klien saya sebagai terdakwa belum tentu bersalah sampai pengadilan membuktikannya bersalah. Karena saat ini sangatlah tidak tepat mengatakan dia sebagai pesakitan. Dan satu hal lagi, kita hendak menyidangkan perbuatan atau pikiran. Sidang tindak susila bukan hanya terkait tindakan-tindakan yang asusila, tapi juga pikiran-pikiran yang asusila. Ingat Bu Hakim, yang kita sidangkan ini bukan hanya perbuatan pesakitan, tapi juga pikiran pesakitan, pikiran yang dipenuhi gagasan-gagasan mesum dan cabul, gagasan-gagasan yang menyebarkan penyakit asusila. Dan yang kita tahu, saudara-saudara, penyakit asusila lebih cepat menular dibandingkan penyakit asusila gila. Rupanya saudari jaksa menderita paranoid. Saya hanya ingin menegaskan, yang kita lawan adalah kejahatan pikiran. Kita melawan sebuah ide Bu Hakim. Ide yang dibungkus dengan kebebasan berekspresi dan keberagaman. Tapi, semua itu tak lebih omong kosong Bu Hakim. Bagi saya, ide yang dibungkus kebebasan berekspresi bukanlah ide yang genial, tapi ide yang bersifat genital. Yakni ide yang tidak hanya dipenuhi gagasan seputar alat vital. Inilah ide-ide yang lebih berbahaya daripada ide komunisme. Saya tetap keberatan. Ini sama sekali tidak relevan. Mohon saudara pembela menjaga sikap.
Ini ruang pengadilan, bukan pasar hewan. Ya, meskipun saat ini sulit membedakan antara pengadilan dan pasar hewan, saya harap saudara pembela bisa menjaga kesopanan. Lagi pula, saya akan belum membuka sidang. Saya tetap keberatan dengan semua pernyataan saudari jaksa yang terlalu berlebihan. Semua perkataan saya berdasarkan bukti dan fakta. Fakta yang mana? Bukti yang mana? Saudara pembela dan jaksa, bicaralah yang pelan. Saya jantungan. Sini. Harap kalian bisa bekerja sama menjaga jalannya persidangan. Saling pengertian begitu. Seperti kalau biasanya kalian lagi tawar-menawar uang suap. Ingat, saya belum lagi membuka sidang. Lah, kok kalian sudah sibuk berdebat kayak anggota dewan kurang kerjaan. Mohon petugas menenangkan pesakitan. Tenang. Ya Pak, ya Pak. Tenang. Duduk, tenang. Saudara pesakitan, harap perhatikan kemari. Apakah benar nama saudara adalah Susila Parna? Benar, Bu Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya Bu Hakim, untuk sekarang saya dalam keadaan sehat walafiat. Sabar yang jujur, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus berjalan, robohkan setan yang berdiri membakar. Oh ya, bukan. Oh ya, Kecoa pembangunan, salah dagang banyak utang. Tata bukunya ditulis di awan, tata ekonominya ilmu bintang. Kecoa, dengan senjata monopoli menjadi pencuri. Kecoa, dilindungi kekuasaan, merampok negeri ini. Kecoa, mimpi ngelindur disangka pertumbuhan, hutang pribadi dianggap hutang bangsa. Suara dibungkam agar dosa berkuasa. Kecoa. Stabilitas katanya. Gang sirbang kenyataannya. Kecoa. Keamanan, ketenangan katanya. Marsina terbunuh, petani digusur kenyataannya. Kecoa pembangunan, kecoa bangsa dan negara lebih berbahaya ketimbang raja singa. Lebih berbahaya ketimbang pelacuran. Kabut gelap masa depan, kemarau panjang bagi harapan. Kecoa.
Ngakunya konglomerat, nyatanya macan kandang. Ngakunya bisa dagang, nyatanya banyak hutang. Kecoa, paspornya 4, kata buku 2 versi. Katanya pemerataan, nyatanya monopoli. Kecoa. Perhatian. Ini darurat moral. Atas nama undang-undang susila, saya perintahkan semua menyerah. Tembak di tempat semua yang mencurigakan. Ini jam malam moral. Jangan sampai ada kelamin yang berkeliaran. Jika ditemukan ada kelamin yang berkeliaran di selokan, saya perintahkan untuk tembak. Sekali lagi, bagi saudara-saudara yang tidak bisa menjaga kelaminnya, harap segera menyerahkan kelaminnya ke pos-pos terdekat. Terus geledah setiap rumah, cari buronan itu, cari sampai ketemu. Bahkan bila ia bersembunyi di rahim ibu. Mencerminkan keadilan. Pengacara, juri, hakim,